Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 9. Pertemuan pertama kita di semester ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Berikut kompetensi dasar dan indikatornya yang harus kalian pahami. Sebelum mempelajari tentang organ-organ reproduksi manusia, pada pria dan wanita, juga penyakit-penyakitnya, kita harus tahu dulu materi terkait pembelahan sel. Pasti kalian sudah tahu bahwa awal mulanya manusia berasal dari satu sel. Kemudian satu sel tersebut membelah menjadi banyak, sampai bisa menjadi 200 triliun sel pada manusia dewasa. Kira-kira kenapa sel harus membelah ya? Nah, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Alasan sel harus membelah yaitu pertama, untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan atau regenerasi sel, yang ketiga untuk reproduksi. Tumbuh artinya kata tumbuh artinya bertambahnya ukuran dari kecil menjadi besar, yang artinya makhluk hidup dapat tumbuh karena selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Yang kedua untuk perbaikan. Perbaikan atau regenerasi sel. Perbaikan atau biasanya gini ya. Regenerasi sel. Diperlukan tubuh jika ada bagian tubuh yang mengalami luka. Luka terjadi karena kerusakan jaringan, sehingga sel akan membelah diri dan memperbaiki jaringan yang rusak. Yang ketiga, untuk reproduksi. Nah, reproduksi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reproduksi aseksual. Yang ketiga ada reproduksi seksual. Yang pertama kita bahas aseksual dulu. Untuk reproduksi aseksual artinya reproduksinya itu tidak melalui proses fertilisasi. Ya, ingat-ingat. Untuk aseksual tidak melalui proses fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dan sel telur atau kita namai dengan pembuahan. Yang kedua yaitu reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual ini harus melalui proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Nah, untuk reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Nah, proses dalam pembentukan sel kelamin sendiri dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel Rudolf Virchow tahun 1855, beliau menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut omniselula selula. Dengan kata lain, proses pertumbuhan pada organisme bersel banyak terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel yang menyusun tubuh organisme. Rudolf adalah orang Jerman yang pertama mengenal leukemia. Leukemia adalah suatu penyakit kelebihan sel darah putih. Rudolf juga adalah seorang dokter patologi. Dia juga seorang ahli biologi. Beliau juga seorang sejarawan. Plus aktif dalam politik yang kita sebut
politikus. Nah, tadi Ibu menyebutkan Rudolf adalah dokter patologi. Kira-kira patologi apa ya? Patologis adalah spesialis medis yang berperan dalam penegakan diagnosis penyakit berdasarkan pemeriksaan organ jaringan cairan tubuh dan seluruh tubuh, atau yang biasa disebut dengan autopsi. Pembelahan sel dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, ada pembelahan mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis. Untuk pembelahan mitosis terjadi pada seluruh tubuh makhluk hidup kecuali pada organ reproduksi. Ya, untuk pembelahan mitosis terjadi pada seluruh tubuh kecuali organ reproduksi. Fungsi pembelahan mitosis untuk menghasilkan kromosom sel anak yang jumlahnya sama dengan sel induk. Kromosom itu terdapat pada setiap DNA manusia. Nah, kromosom manusia sendiri terdiri dari 46 kromosom. Ya, jumlah kromosom manusia ada 46 kromosom. Nah, dari 46 ini kita pasang-pasangkan menjadi 23 kromosom. Nah, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Sedangkan untuk pembelahan meiosis terjadi pada organ reproduksi. Nah, fungsinya untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria. Apa perbedaan gonad dan gamet? Untuk pria, gonad adalah sebuah testis dan gametnya adalah sperma. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa gonad adalah organ dan gamet adalah sel atau jaringan. Jadi gonad adalah organ penghasil gamet. Nah, gamet adalah sel atau jaringan yang dihasilkan oleh si gonad. Sedangkan pada wanita, gonadnya adalah ovarium dan gametnya adalah sel telur atau ova. Nah, kumpulan dari sel telur namanya ovum. Tadi kita sudah menyinggung yang namanya kromosom di pembelahan meiosis ya. Untuk kromosom sendiri artinya adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Karena bentuk si kromosom itu seperti benang, jadi kita sebut saja adalah benang membawa sifat. Kromosom awal mulanya adalah sebagai kromatin. Jadi kalau kalian lihat benang wol, nah satu bundel benang wolnya adalah kromosom. Sedangkan jika kita potong si bagian benangnya beberapa meter, itu namanya kromatin. Jadi kromatin itu benangnya, sedangkan kromosom adalah kumpulan benang, ya. Nah, ini gambar, bisa jadi seperti gambar benang. Dan kromatin, tadi kumpulan-kumpulan kromatin adalah kromosom, ya. Nah, bentuknya seperti huruf X. Kalau di gambar itu biasanya nanti ada warna biru dan merahnya. Nah, bentuknya itu seperti pita. Nah, kromosom ini akan membelah diri menjadi kromatid. Jadi, X bentuk ini, X kromosom ini akan membelah. Ya. Pi yang di atas itu akan terpisah dengan pi yang di bawah. Jadi, gambarnya itu akan seperti ini atau seperti ini.
Kita bahas dulu tentang pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan mitosis ada 4. Yang pertama ada profase, selanjutnya ada metafase, yang ketiga ada anafase, dan yang terakhir ada telofase. Jadi disingkat aja T-M-A-T. T-nya telofase, M-nya metafase, dan A-nya anafase, D-nya telofase. Jadi karena ini suatu tahapan atau suatu proses, jadi tidak boleh terbalik-balik. Bu, boleh nggak anafase dulu? Nggak boleh, harus dari profase, selanjutnya metafase, anafase, dan telofase. Ya, karena ini suatu proses yang terjadi dalam manusia, jadi tidak boleh tertukar. Kalau kalian jawabnya telofase dulu, baru profase, itu salah. Harus urut dari PMAT. Oke? Pembelahan mitosis. Tahapan pertama dari pembelahan mitosis yang pertama adalah profase. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagian ini namanya adalah gelondong pembelahan atau nama lainnya benang spindle. Jadi di sini ini namanya benang spindle. Nah, bagian ini ya, ini yang tap warna hitam ini di luarnya namanya adalah membran sel. Nah, kalau kita lihat di bagian dalamnya itu ini yang namanya kromosom. Warna merah, warna biru ini namanya kromosom. Nah, di dalam sel kan harusnya ada inti sel ya, tapi di profase ini inti selnya itu sudah menghilang. Tadi Bu katanya kromosom dari kromatin, berarti di sini kromatinnya menjadi kromosom. Nah, lama-kelamaan terjadi pengikatan oleh si benang spindle. Jadi nanti si kromosomnya itu akan ketarik ke arah benang spindle. Nah, tadi ya membran inti sel nukleus menghilang, kromatin menjadi kromosom. Kemudian terjadi pengikatan benang spindle. Tahapan yang kedua yaitu metafase. Nah, di sini kromosomnya itu sudah tertarik oleh si gelondong pembelahan atau benang spindle. Nah, kromosomnya ini berjejer sejajar dengan bidang pembelahan. Di sini itu kalau kita lihat bola pasti kan ada garis tengah-tengah ya, di bagian tengah-tengahnya itu diameternya. Nah, ini namanya bidang pembelahan ekuator. Sedangkan ini yang dua ini namanya kutub pembelahan. Tahapan yang ketiga ada anafase. Nah, kalau kita lihat gambarnya, di bagian anafase ini kromosomnya sudah membelah diri menjadi kromatid. Nah, di sini yang warna merah ini seperti huruf N dan ini huruf P. Ini adalah hasil dari pembelahan kromosom yang menjadi kromatid. Kromatidnya itu mulai terpisah, tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Tahapan yang terakhir ada telofase. Nah, di sini selnya itu mulai membelah menjadi dua. Nah, ini sudah kalau si telofasenya sudah sempurna, terjadilah perpisahan. Di bagian tengahnya ini akan berpisah menjadi masing-masing, ini menjadi sel utuh dan ini juga menjadi sel utuh. Nah, kalau kita lihat di bagian membran sel, ini sudah mulai terbentuk kembali membran sel ya. Nah, nanti ini warna hitam yang di tengah ini adalah nukleus. Nih, ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, karena tadi kromatid ya, tapi di sini itu seperti benang.
Berarti namanya kromatin. Nah, sebelumnya ini garis yang putus-putus ini namanya adalah cincin pembelahan. Oke. Setelah cincin pembelahannya itu terputus, nanti masing-masing akan menjadi sel utuh. Kira-kira gambarnya seperti ini. Tadi ya, ini telofase awal, nanti akan berubah menjadi sel utuh seperti ini. Nah, ini bagian nukleusnya, yang warna ungu nukleus. Selanjutnya kita masuk ke pembelahan meiosis. Untuk tahapan pembelahan meiosis itu dibagi menjadi 2 tahap. Jadi ada 2 proses. Yang pertama melewati meiosis 1, yang kedua ada meiosis 2. Jangan sampai tertukar dengan yang mitosis ya. Untuk yang meiosis itu ada 2 proses, sedangkan yang mitosis ada 1 tahapan. Untuk meiosis 1, tahapannya sama. Melalui profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Untuk meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi telofase 1 itu belum sempurna, belum selesai tahapannya. Harus melalui tahap profase 2 dulu, baru telofase 2 sudah menjadi sel utuh. Oke. Tahapan yang pertama dari meiosis adalah profase 1. Di profase 1 kita lihat bagian sini, ini ada gelondong pembelahan atau nama lainnya benang spindle. Nah, di sini masih ada kutub pembelahan. Nah, di bagian sini, di bagian membran selnya, ini tidak ada yang namanya inti sel atau nukleus. Dan kromosom yang di sini itu lebih jelas daripada kromosom yang ada di mitosis, ya, tahap profase juga. Di sini kromosomnya itu sudah mulai menambah tebal. Kromosomnya memadat. Nanti lama-kelamaan akan terjadi pindah silang. Nah, setelah profase 1 terbentuk sempurna, tahapan selanjutnya akan ke metafase 1. Kalau kita lihat di gambarnya, di sini kromosomnya itu berjejer pada bidang ekuator, ya. Jadi kromosom homolognya ini bertumpul. Di sini ada kromosomnya. Kromosom homolog itu kromosom yang berpasangan, ya. Setelah metafase 1 terbentuk sempurna, selanjutnya akan ke anafase 1. Selnya itu berubah menjadi agak lonjong karena mau dibagi menjadi 2. Ya. Nah, sini mulai terbentuk nih, namanya cincin pembelahan. Di sini mulai terbentuk cincin pembelahan ini, ya. Mulai terputus pada bagian gelondong pembelahannya. Nah, di sini ini tuh masih dalam bentuk kromosom. Anafase 1 itu kalau di anafase pada mitosis kan di sininya itu harus kromatid, tapi bedanya pada mitosis dan meiosis itu pada anafase 1 bagian kromosomnya ini bukan kromatid. Kalau tadi mitosis kan di sininya itu namanya kromatid, bagian U atau V, ya. Nah, kalau anafase 1 pada meiosis ini masih kromosom. Kromosomnya itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan, jadi ditarik oleh kutub pembelahan ini, oleh si benang spindle. Yang garis-garis ini benang spindle. Nah, setelah anafase 1 terbentuk sempurna, tahap selanjutnya ke telofase 1. Nah, di telofase 1 ini mirip seperti telofase
mitosis. Bedanya, nah bagian kromosomnya. Ya, kalau di mitosis pada telofase ini bukan kromosom tapi kromatin, benang spindle gitu. Benang spindle, sorry. Bukan benang spindle tapi benang, seperti benang kromatin kan benang gitu. Nah, kalau di telofase meiosis itu adalah kromosom, masih dalam bentuk kromosom. Kemudian mulai terbentuk membran nukleus enggak Bu? Enggak, di sini masih belum terbentuk yang namanya nukleus. Tidak ada garis, tidak ada bentuk titiknya ya. Berarti belum terbentuk yang namanya nukleus. Nah, setelah telofase 1 tahapannya itu ke profase 1. Ini itu masuknya meiosis 1 ya. Terus ini masuknya ke meiosis 2. Nah, kalau kita lihat di bagian profase 2-nya ini, karena di telofase 1 selnya itu sudah ada 2, berarti profase 1 juga ada 2 gambarnya itu selnya. Nanti kalian bisa gambar 1 aja. Ya. Pada meiosis 1, meiosis 2 tahap profase 2, di sini membran intinya juga belum terbentuk, masih hilang membran nukleusnya. Nukleusnya masih hilang, belum terbentuk ya. Kemudian kromosom bergerak ke bagian bidang pembelahan dan mulai ke benang spindle. Nah, setelah terbentuk sempurna, si profase 2 ini akan ke metafase 2. Di metafase 2, si kromosomnya itu sudah berjejer sejajar di bidang ekuator gitu ya, di bidang tengah. Jadi kalau tandanya ini itu tanda-tanda akan berpisah kayak gitu. Nah, setelah metafase 2 terbentuk sempurna, membelah lagi si selnya menjadi anafase 2. Ya, membelah lagi selnya menjadi anafase 2. Nah, di anafase 2, nah ini dia, di anafase 2 itu mirip dengan anafase tahap mitosis. Jadi kromosomnya itu sudah berubah menjadi kromatid dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan, kutub pembelahan maksudnya. Nah, anafase 2 akan membelah lagi menjadi telofase 2. Karena namanya pembelahan sel, jadi masing-masing satu selnya itu akan membelah menjadi 2 ya. Nukleusnya udah terbentuk di sini, itu harusnya sudah ada nukleus. Nih, titiknya nukleus. Nah, pada wanita dan pria itu ada bedanya. Untuk pada pria, kenapa kok bisa ada 4 ya? Ini itu karena pada pria semua sel spermanya itu aktif. Jadi pada pria satu selnya itu akan berubah menjadi 4 sel. Nah, semuanya itu aktif itu karena pria itu tidak mengalami menstruasi. Nah, untuk wanita itu satu selnya itu bisa berubah jadi 4, tapi masing-masingnya itu akan membelah lagi dan akhirnya hanya satu sel yang berhasil dibuahi kayak gitu. Jadi nanti setelah satu selnya itu membelah menjadi 2 lagi, nah ada yang namanya sel mati gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya bagian dari spermatogenesis dan oogenesis gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan menghubungi Ibu via WhatsApp. Oke? Semangat untuk anak-anakku terus belajar walaupun belajar kita secara online ya.
Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.